Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian dalam lindungan Allah selalu dan selalu diberikan kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi SKI, yaitu tentang Fathu Mekkah. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu apakah Fathu Mekkah itu? Fathu Mekkah itu terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah, yaitu menundukkan kota Mekkah tanpa adanya pertumpahan darah. Nah, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan Fathu Mekkah? Fathu Mekkah itu terdiri dari dua kata, ya. Terdiri dari dua kata yaitu Fathu dan Mekkah. Fathu berasal dari kata fataha yang artinya membuka, sedangkan Mekkah yaitu kota Mekkah, kota suci umat Muslim. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perang Mu'tah. Pada masa perjanjian damai antara Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah, masa ini digunakan oleh Nabi untuk berdakwah kepada raja-raja. Ada yang menolak, ada yang bersimpati. Di antaranya yang menolak itu adalah Raja Ghassan dan Romawi yang bernama Haris bin Syamar yang membunuh utusan Nabi yaitu Haris bin Umair. Maka pecahlah perang Mu'tah ini, yaitu antara kerajaan Ghassan dan Romawi yang beranggotakan 100.000 pasukan melawan kaum muslim 3.000 pasukan. Nah, pada perang ini Zaid bin Harithah gugur syahid. Komando Islam digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tidak lama Ja'far pun gugur dan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Ia pun juga mati syahid. Kemudian Khalid bin Walid menjadi pemimpin. Ia berpendapat bahwa tentara Islam tidak mungkin dapat memenangkan pertempuran di Mu'tah ini. Ia pun segera menarik pasukan dan membawanya Madinah dengan selamat. Sebab-sebab Fathu Mekkah. Sebab-sebab Fathu Mekkah. Fathu Mekkah terjadi setelah 2 tahun masa perjanjian Hudaybiyah. Bani Muslim yang bersekutu dengan Bani Khuza'ah dan kaum kafir Quraisy yang bersekutu dengan Bani Bakar. Kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin ini kalah dengan kerajaan Ghassan dan Romawi, sehingga menganggap bahwa kaum muslimin ini sudah lemah. Karena itu Bani Bakar meminta senjata kepada kaum kafir Quraisy untuk menyerang, membunuh dan memporak-porandakan kampung Bani Khuza'ah. Akhirnya 20 laki-laki Bani Khuza'ah pun terbunuh. Dan hal itu membuat Bani Khuza'ah melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyampaikan bahwa kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian. Dari situ Nabi Muhammad pun mengirimkan 3 pesan kepada kaum kafir Quraisy. Pesan tersebut yang pertama adalah kaum kafir Quraisy harus membayar diat atau denda. Yang kedua, kaum kafir Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi, dan hal ini umat Islam akan menyerang di Mekkah. Sebagai jawaban dari kaum kafir Quraisy, mereka ternyata memilih pesan yang ketiga, yaitu menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi.
Tapi mereka pun menyadari kekeliruan. Mereka segera mengutus Abu Sufyan untuk menemui Nabi Muhammad di Madinah. Akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan. Menemui Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa tidak akan mengulangi hal tersebut lagi dan meminta perbaruan janji. Tapi hal tersebut ditolak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan membahas tentang penaklukan kota Mekah. Nabi Muhammad segera membuat persiapan untuk berangkat ke kota Mekah dan beliau merahasiakan persiapan tersebut. Namun, seseorang sahabat bernama Hatib bin Balta'ah menulis surat kepada tokoh Quraisy yang isinya menceritakan persiapan Nabi tentang Nabi Muhammad yang akan menyerang Mekah. Akan tetapi Allah telah memberitahukan perbuatan Hatib ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk merebut surat tersebut. Di tengah perjalanan, yaitu Miqdad, Ali bin Abi Thalib beserta Zubair bin Awam akhirnya mampu mengambil surat yang ditulis oleh Hatib bin Balta'ah berisi tentang penyerangan kota Mekah dan persiapan Nabi Muhammad untuk menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah terjadi pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah. Nabi Muhammad berhasil mengumpulkan 10.000 orang tentara. Setibanya di Zutuwa, Nabi beserta pasukannya pun beristirahat dan membagi pasukan dalam beberapa kelompok, yaitu sayap kiri bagian utara dipimpin oleh Zubair bin Awam, sedangkan sayap bagian selatan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada sisi barat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah dan Qais bin Sa'ad, sedangkan di barat laut berpimpinan Abu Ubaidah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu keadaan berbalik. Kaum kafir Quraisy tidak cukup kuat untuk melawannya. Hanya sebagian kecil pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Abu Sufyan yang menghadang pasukan Khalid bin Walid, namun dapat dilumpuhkan. Saat peristiwa Fathu Mekah, pemimpin Quraisy yang bernama Abu Sufyan pun masuk Islam. Sebagai penghormatan atasnya, Nabi berdoa dan berseru, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Barang siapa yang menutup pintu rumah, dia akan aman. Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia akan aman. Penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Nabi tidak pernah menaruh dendam kepada mereka yang dulunya bersikap kejam.
Nabi memaafkan, mengampuni mereka semua, sehingga pada hari itu disebut juga dengan Yaumul Marhamah atau hari yang penuh kasih sayang. Nah, itulah sebab-sebab tentang peristiwa Fathu Mekah. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.